The Slow Zone. The best slow hits station 105.8 Light FM. Rasa percaya diri sangat penting bagi siapa saja. Rasa percaya diri yang baik akan menyebabkan seseorang berani berinovasi, mengemukakan pendapat, bahkan berani sukses. Oleh karenanya, orang tua perlu membantu anak agar tumbuh dengan rasa percaya diri yang memadai. Salah satunya bisa dimulai dengan melatih anak tidur sendiri. Semakin dini kita melatihnya, tentu hasilnya akan semakin baik. Jangan ditunda lagi. Mari kita mulai hari ini. Saatnya Anda mendengarkan Berproses Menuju Kesejatian Diri bersama pemikir spiritual Siwo Agus Hidayat. Bakti atas nama jiwa dan hati tulus ikhlas. Mumpung masih ada kesempatan buat kita mengumpulkan bekal perjalanan abadi. Ho ho ho. Kita pasti ingat tragedi yang memilukan. Kenapa harus mereka yang terpilih menghadap? Tentu ada hikmah yang harus kita petik. Atas nama jiwa, mari heningkan cipta. Kita mesti bersyukur bahwa kita masih diberi waktu. Kasihnya hanya atas kehendaknya kita masih bertemu matahari. Kepada rumpun dilalang, kepada bintang gemintang, kita dapat mencoba meminjam catatannya. Sampai kapan kegerangan waktu yang masih tersisa?
105.8 Light FM, the best slow hit station. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Light Audience, kita kembali berjumpa dalam berproses menuju kesejatian diri. Hari ini hari Kamis tanggal 11 Oktober 2012. Dan seperti biasa, saya Sam Onyx, Jack Plam Plam, dan juga Sarif Mokodompit siap menemani Anda sampai akhir acara ini ya. Oke, silakan. Seperti biasa, Light Audience, kita akan terima telepon di 0213983596. Juga untuk sesi kedua atau sesi berikutnya nanti di 0818801058 untuk SMS. Ya, sebelumnya kita sapa dulu teman sharing kita, Siwo Agus. Assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam. Gimana, sehat Siwo? Biasa-biasa. Biasa-biasa Siwo ya. Oke, kita langsung terima telepon di 0213983596 ya Siwo ya. Yuk. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini? Dengan Mas Ril di Cipuyur. Oke, Mas Ril, silakan. Assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam. Ya, Siwo, saya mau nanya Siwo. Menurut pemahaman Siwo, apa yang dimaksud dengan berserah diri terkait kepada Tuhan gitu sih? Terus, kenapa kita harus berserah diri kepada Tuhan sih? Itu saja Siwo. Oke, baik. Terima kasih Mas Ril. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, silakan Siwo, kita langsung buka acara sambil men-sharingkan dari Ril. Mas Ril, silakan. Mas Ril. Kepada teman-teman semua para Light Audience, beserta seluruh staf dan keluarga besar Light FM, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala rasulil karim wa alihi tahirin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita ketemu lagi, kita sharing kembali. Sebagaimana biasa, saya sekedar teman sharing Anda, bukan narasumber, bukan rujukan. Apa yang akan saya sharingkan tidak mewakili pihak manapun, kecuali mewakili pemahaman saya. Kalaupun benar, baru benar menurut saya. Saya masih dalam rangka berproses, sehingga kebenaran saya masih pada wilayah relatif. Belum ada jaminan pasti benarnya, sehingga sangat bisa untuk diterima, namun juga sangat bisa untuk ditolak. Dan itu bukan target saya. Target saya adalah melaksanakan tugas saya sebaik-baiknya. Mohon tidak tergesa diterima dan mohon tidak tergesa ditolak. Kita sharing, berbagi pemahaman, semoga bermanfaat. Masuk ke topik pertama dari Mas Ril di Ciputat atau di Pulir tadi. Apakah yang disebut dengan berserah diri? Lalu kenapa harus begitu? Mungkin ini dikaitkan dengan istilah yang terkait dengan Muslim, mungkin begitu ya. Menyerahkan diri itu satu istilah, berserah diri itu istilah lain. Kalau menyerahkan diri itu lebih cenderung kepada satu kondisi keterpaksaan, sehingga dia menyerahkan diri. Itu ada sering terjadi pada kasus-kasus buruan misalnya ya, kemudian menyerahkan diri, atau angkat tangan. Nah itu juga, waduh aku nyerah deh, gitulah, angkat tangan. Agak beda dengan berserah diri. Kalau itu dikaitkan dengan istilah taslim, ya taslim itu berserah diri. Orangnya disebut Muslim. Ya, Muslim bukan dalam makna identitas agama, bukan, tetapi Muslim sebagai suatu
suatu jenis, suatu kondisi kepribadian seseorang. Berserah diri. Ya. Saya akan mencoba beberapa gambaran-gambaran. Diri kita sudah sering membahas ada 3 kategori global dalam diri kita itu, yaitu ada fisik, ada spiritual, dan ada penghubung keduanya yang menjadi moderasi dari kedua antara fisik dan spiritual, yaitu pikiran. Fisik seperti badan kita, jasad. Kalau spiritual itu ya spiritual, jadi bukan material. Sementara kalau di dalam pikiran itu ada 2 hal yang menyatu di situ. Ada unsur jasad yang paling halus dan ada unsur spiritual yang paling rendah. Menyatu ada dalam proses yang disebut berpikir. Ya, itu diri. Lalu apa berserah diri? Saya akan mencoba beberapa gambaran begini. Kalau ada 2 petarung petinju misalnya, kemudian dalam bertarung itu salah satu ada yang kalah, ya. Itu kan adu fisik, ya. Fisiknya dia sudah nyerah, tapi belum tentu pikirannya nyerah, belum tentu hatinya nyerah. Bisa jadi dia dendam, meskipun fisiknya itu jelas sudah menyerah. Nah, itu fisiknya menyerah tapi pikirannya tidak, apalagi spiritualnya. Itu gambaran penyerahan tapi yang diserahkan fisik, ya. Itu bukan berserah diri ya, tapi untuk gambaran saja. Itu lebih ke menyerahkan diri. Karena sudah tidak mampu maka dia menyerah. Gambaran yang lain ada pada arena diskusi. Itu bukan adu fisik, tapi adu argumen, adu pikiran. Ya, 2 orang yang berdiskusi pada saat tertentu, yang satu mengeluarkan argumen, yang lain juga mengeluarkan argumen, sampai terjadi argumen yang satu mementahkan argumen yang lain. Argumen yang lain itu sudah tidak mungkin mampu lagi untuk menandingi argumen yang satunya. Ya, jadi terpatahkan argumen yang satu, dibunuh argumen itu. Ya. Maka dalam dunia diskusi, ya dia menyerah sudah. Yang argumentasinya telah dipatahkan dengan argumen yang lebih bermutu, ya dia menyerah. Jadi dalam wilayah berpikir, ya menyerah dia. Semakin dia tidak menyerah, wah, berarti dia ada unsur-unsur di luar aturan diskusi. Ya, nanti menjadi namanya debat kusir. Yang dicari bukan mana argumentasi yang lebih kuat, tapi yang dicari menang dan kalah. Ya, itu sudah bukan diskusi. Itu satu gambaran
menyerah dia dalam kasus berpikir. Ya. Banyak yang dalam wilayah argumentasi, dalam wilayah logika, rasional, filosofis kalah, menyerah, tapi belum tentu hatinya menyerah. Ya, bisa jadi dia mangkal, bisa jadi dia merasa apa ya sampai ke masalah dendam misalnya, sehingga kadang yang diangkat bukan argumentasi lagi, tapi yang ditembak orangnya. Jadi arena diskusi itu tadinya arena rasional, arena konsepsi, tapi kemudian yang ditembak orangnya. Nah, itu sudah di luar aturan diskusi. Itu gambaran argumentasi yang kalah, menyerah. Ya. Gambaran lain begini. Ini agak lebih sulit nih. Seseorang yang dia melakukan perbuatan salah, pada saat dia berhadapan dengan orang yang disalahi, nah, di sana ada satu kondisi perasaan tertentu. Orang yang salah itu posisi psikologis itu ada di bawah orang yang disalahi. Itu terkait dengan rasa. Rasanya dia sudah kalah karena dia di posisi yang salah. Ya. Apalagi kalau yang disalahi itu misalnya orang yang sangat dihormati, orang yang diidolakan, dia adalah gurunya misalnya gitu. Nah, semakin besar rasa bersalahnya, maka dia akan semakin kalah di depannya. Itu gambaran-gambaran menyerah, ya. Tetapi karena kondisi-kondisi tertentu dia terpaksa melakukan itu. Dalam kasus tinju dia dipaksa karena fisiknya sudah nggak kuat, nggak mampu. Dalam kasus diskusi tadi argumentasinya sudah nggak kuat, dia menyerah. Pada kasus seseorang yang menyalahi orang yang dihormati itu, psikologisnya dia sudah kalah, menyerah. Kalau kemudian itu dikaitkan dengan menyerahkan diri, itu berarti semua. Karena diri itu ya fisiknya, ya pikirannya, ya spiritualnya. Petinju tadi tidak disebut menyerahkan diri karena hanya fisiknya yang menyerah, pikirannya belum tentu, hatinya belum tentu. Kasus diskusi yang menyerah hanya pikirannya, hanya argumentasinya, hatinya belum tentu dan tidak terkait dengan masalah fisik, sehingga tidak disebut dengan menyerahkan diri. Menyerahkan diri berarti yang kalah itu, yang diserahkan itu ya fisiknya, ya pikirannya, ya hatinya, ya spiritualnya. Tapi bukan itu semua tentang berserah diri. Berserah diri adalah satu kondisi kepribadian seseorang yang dengan segala pemahamannya, dengan segala keyakinannya,
bahwa ada sesuatu yang segala-galanya baginya. Sesuatu yang tanpa dia tidak mungkin bahagia. Dia memahami, dia meyakini sesuatu yang hanya dengan sesuatu itu dia akan bisa sempurna, dia akan bisa bahagia, dia akan bisa sukses. Selain itu, tidak ada yang mampu menjamin kebahagiaan dirinya, menyempurnakan dirinya, dan mensukseskan dirinya. Sesuatu yang sangat diandalkan, sesuatu yang menjamin masa depan. Dia memahami itu, dia meyakini itu. Terlebih lagi, manakala itu naik lagi, bukan sekedar pemahaman, bukan sekedar keyakinan, tetapi nanti terkait dengan spiritual dirinya yang sudah mampu memahami, meyakini. Nanti ada istilah ilmu yakin. Ini di wilayah spiritual. Ada hakul yakin, ada ainul yakin, sehingga sering diistilahkan dengan iman. Dia bisa melihat itu, bahwa ada sesuatu yang tidak mungkin saya tanpa dia. Tidak mungkin saya bisa bahagia tanpa dia. Tidak mungkin saya bisa sempurna tanpa dia. Tidak mungkin saya akan sukses tanpa dia. Maka dia dengan sadar, dia duduk bersimpuh di bawah dia. Dia rela menjadi budaknya, dia rela menjadi pengikutnya, dia rela menjadi anggotanya, dia rela dipimpin oleh dia. Dengan segala kesadarannya, dia merelakan dirinya, menyerahkan dirinya untuk didominasi oleh dia, untuk diperbudak oleh dia, karena dialah satu-satunya penjamin yang pada saat menjadi budaknya justru adalah kemerdekaannya. Nah, orang yang seperti itu nanti dalam bahasa teknis disebut orang yang sudah bersyahadah, orang yang sudah melihat, orang yang sudah mensyuhud bahwa ada sesuatu yang menjadi pusat kesempurnaan, pusat kedikdayaan, pusat kehandalan, pusat jaminan, pusat solusi, pusat kesuksesan, pusat masa depan. Pada saat dia sudah melihat itu, maka dia mampu memposisikan dirinya dan dia berserah diri kepadanya. Bukan dirinya lagi yang mengatur dirinya, karena dia merasa saya tidak mungkin mengandalkan diri saya, karena saya memang tidak handal. Saya akan menjadi handal pada saat saya bersandar, berserah kepadanya. Saya akan menjadi percaya diri karena saya percaya kepadanya, saya mengandalkan dia. Tadi ada disebut-sebut ya sebelum acara ini, orang yang percaya diri, itu kontraproduktif menurut saya. Saya banyak pengalaman, ribuan kali saya mengandalkan diri. Akibatnya ya begitulah, karena tidak handal, dihandalkan. Semakin saya pede, semakin saya terjebak. Semakin saya percaya diri, semakin saya terjebak. Kemudian pada saat saya sudah mempelajari tauhid, saya rubah dari percaya diri kepada lebih percaya kepada Tuhan. Diri saya
tidak bisa dipercaya. Jangan percaya sama saya, karena saya memang tidak handal. Saya akan menjadi handal pada saat saya berserah diri kepada yang maha handal. Percaya diri saya akan berlipat ganda tapi proporsional pada saat saya berserah kepadanya. Itu yang saya pahami dengan berserah diri. Jadi berserah diri itu bukan keterpaksaan, tapi sebuah kesadaran, tapi sebuah action yang disengaja karena dia mengerti kenapa saya harus begitu. Ya, jadi kalau pertanyaan kedua, kenapa harus begitu? Karena itulah satu-satunya jalan yang paling menjamin diri kita, paling menjamin agar diri kita tidak terombang-ambing oleh situasi dan kondisi. Kita bisa konsisten karena dia berserah diri kepada yang maha konsisten. Hanya satu yang menjadi komandan dia, bukan yang lain-lain. Sehingga dimanapun dia konsisten, dalam situasi apapun dia konsisten. Beda pada saat komandan kita dua. Ya, satu komandannya Tuhan. Ya. Tapi ada komandan lain. Apa? Masyarakat misalnya. Ya, sehingga kalau kita berbuat sesuatu, wah, itu masyarakat dijadikan penilai. Nah, itu dalam bahasa teknis disebut riya. Tidak ikhlas. Ikhlas itu berserahnya hanya kepada dia. Yang menjadi komandan hanya dia. Penilaian masyarakat setuju atau tidak, itu tidak menjadi target. Yang menjadi target adalah berserah diri kepadanya. Ya, karena kalau kita mentargetkan bagaimana agar saya disetujui oleh masyarakat, bagaimana agar saya diapresiasi oleh masyarakat, lawang masyarakat itu nggak konsisten. Masyarakat itu isinya orang banyak, alat ukurnya beda-beda. Pada saat yang sebagian setuju, yang lain tidak. Bagaimana kita bisa menyesuaikan dengan masyarakat? Sulit. Ya. Karena memang tidak konsisten. Lebih enak kalau kita hanya punya satu komando, satu komandan, satu dominator. Apalagi kalau kita sudah paham, kita sudah yakin bahwa komandan inilah yang paling konsisten, yang paling menjamin, yang paling bisa memfasilitasi kita, memproses kita, mendidik kita ke arah perbaikan, penyempurnaan, kebahagiaan, sukses. Jadi, kenapa harus begitu? Gimana Mas Ril? Kenapa harus begitu? Karena selain itu akan menjebak kita. Kalau kita ingin berserah diri kepada selain itu, kita akan kesulitan. Bagaimana mungkin kita akan menyerahkan diri kepada sesuatu yang tidak konsisten? Kita menyerahkan diri misalnya kepada orang yang dihormati. Masalahnya, orang itu konsisten atau tidak? Kalau dia tidak konsisten, kemudian kita duduk di bawah kepemimpinannya, ya kita sulit dong. Kemarin begini benar, ternyata sekarang begini disalahin. Apalagi kalau komandannya dua. Wah, bayangkan seorang prajurit, ya komandonya dua. Yang satu bilang maju jalan, yang satu bilang jalan di tempat, ya kacau. Ya, namun untuk bisa ke sana, bagaimana kita menjadikan satu komandan, satu dominator dalam diri kita, itu tidak mungkin kita bisa lakukan sebelum kita memperjuangkan diri
diri kita yang spiritual, yang di sana ada dua sarana, dua alat yang luar biasa canggihnya, tapi harus lebih dulu di-manage, yaitu yang satu nafas, yang satu nurani, yang satu selalu ingin mengandalkan diri, nafas, sementara nurani selalu mengajak kita mengandalkan Tuhan. Nafas selalu mengajak kepada kesenangan diri, nurani selalu mengajak kepada kebenaran Tuhan. Dengki, iri, dendam, sulit memaafkan, mudah marah, mudah kecewa, itu adalah suara nafas. Beda dengan nurani. Dia selalu cool, dia selalu tentram, dia selalu indah, dia selalu memaafkan, dia selalu proporsional, dia selalu ingin tertib, dia selalu ingin bijak. Itu suara nurani. Pada saat dua hal ini kita belum akurkan, bagaimana mungkin kita bisa menjadi seorang prajurit yang mempunyai satu komandan? Pada saat kita sudah mampu mengkompromikan ini, sehingga relatif kehendak saya itu hanya satu, yaitu kehendak nurani, dan disepakati oleh nafas. Dalam diri saya sudah mulai utuh. Pada saat itu kita akan bisa mempunyai Tuhan yang menguasai kita. Tapi pada saat ego kita masih liar, nafas kita masih liar, kita dikelilingi 100 nabi sekalipun, sepanjang kita masih mendudukkan nafas ini, ego ini sebagai komandan kecil yang ada dalam diri kita, kita tidak akan mampu menerima kepemimpinan para nabi, apalagi kepemimpinan Tuhan. Kita lebih berserah diri kepada nafas ketimbang berserah diri kepada nurani. Kita lebih menyerah kepada nafas ketimbang menyerah kepada nurani. Pada saat diri kita masih pecah, masih ada dua komandan kecil yang selalu berperang, ya akan muncullah niat-niat, yang niat tawuran lah, ya. Maaf ini. Ini yang sering dibahas, bagaimana jalan keluar agar anak didik kita tidak tawuran. Yang dibahas sistem, yang dibahas itu bagaimana menerapkan disiplin dan lain-lain. Ya, itu kan hanya efek-efek sarana-sarana, faktor-faktor pendukung saja. Intinya adalah bagaimana diri kita ini bisa memproses diri, berserah kepada yang konsisten tadi, yang maha konsisten, Tuhan. Hanya Dia satu-satunya yang bisa dijamin konsistensinya. Ya, saya pernah berbincang sejak saya sekolah, dari kelas 0 sampai kelas 28 belum pernah diajari untuk mengenal diri. Diajari ini, diajari itu, diajari ini, diajari itu, tapi belum pernah diajari untuk mengenal diri. Ini loh perangkat-perangkat dalam diri, harus kita serahkan kepada siapa? Karena kalau komandan kecil, nafas dan nurani itu, dia bertengkar, harus ada pihak ketiga yang bisa menaungi dia, yang bisa mengakurkan mereka. Ya begitulah. Kalau KPK sama polisi itu ada
Begitu ya. Harus ada yang menengahi, yang bisa mengayomi keduanya. Ya. Sekarang kalau nafas dan nurani kita ini bertengkar, yang satu ingin yang penting senang, yang satu ingin yang benar dong. Lalu siapa yang bisa mengayomi keduanya, kemudian mengakurkan keduanya, mensinergikan keduanya? Jawabnya satu, berserah diri kepada Tuhan. Jadi kenapa harus begitu? Ya karena harus begitu. Itulah satu-satunya kenapa. Itulah kenapa yang harus satu-satunya. Alah, terus gitulah kira-kira. Itu ya Mas Ril ya. Lanjut Bos. Iya baik, terima kasih Pak. Sambil bercanda ya. Baik, Letodian silakan, kita masih punya waktu sekitar 22 menit ke depan di sesi pertama ini. Jadi silakan untuk SMS nanti kita bacakan di sesi kedua ya Siwo ya. Atau Dan saya masih punya PR loh. Oh iya. Kemarin kan putus-putus. Iya betul Siwo. Iya. Ada Mungkin PR 3 ini saya. mungkin bisa dibacakan sekarang Siwo atau gimana? Yang satu tentang bagaimana mensikapi orang yang mengkecam Rasul. Yang kedua, apa yang harus kita kenali dari diri dan apa yang harus kita kenali dari Allah. Apa asma Allah dan apa sifat Allah. Dan yang terakhir, apa reinkarnasi itu? Ya, mau dilanjut Siwo? Itu PR-nya. Mau dijawab sekarang atau gimana? Jawabnya nanti sesi kedua. Oh, sesi kedua. Oke, baik. Ya, silakan 0213983906 kembali saya buka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini, Pak? Dengan Pak Darno di Palmera, Pak. Pak Darno, silakan, Pak. Ya. Assalamualaikum, Siwo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, ada beberapa hal yang ingin saya sharingkan sama Siwo. Yang pertama, apakah atau siapakah kafirin ini, Siwo? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah atau siapakah kafirun ini, Siwo? Ya, hanya itu saja. Itu saja. Baik, terima kasih Pak Darno. Assalamualaikum. Pak Darno di Palmera, silakan Siwo. Iya. Ini beberapa pekan ini topik ini terus ya berulang ya. Sejak sebelum ada keterkaitannya dengan Pilkada DKI itu sudah muncul ini pertanyaan ini, dan beberapa pekan berikutnya selalu muncul di pertanyaan. Kafirun ya, itu jamak dari kafir. Kafirin sama, jamak dari kafir. Itu hanya masalahnya ada pada tata letak ilmu gramatika bahasa Arab ya. Disebut ilmunya adalah ilmu sorof ya. Nanti terkait juga ada beberapa kait dengan ilmu nahwu. Jadi bagaimana meletakkan satu kata sehingga ini menjadi kafirun, ini menjadi kafirin ya. Misalnya begini, kalau di depannya itu ada kata inna, maka nanti di belakangnya itu harus fathah ya. Misalnya begini, innal kafiruna, nggak bisa. Innal kafiruni, itu nggak bisa. Nah, itu termasuk bagian gramatika bahasa Arab, grammar bahasa Arab ya. Kafirun dan kafirin. Kenapa yang satu run, yang satu rin? Itu nanti terkait kepada kosakata sebelumnya ya, kita nggak masuk ke situ. Tapi kedua-duanya punya jenis yang sama, yaitu jamak dari kafir. Jadi kafirin, kafirun itu sama jamak dari kafir. Kafir itu adalah perbuatan, kondisi sebuah kepribadian, karakter
yang dia itu sudah tahu yang benar, tapi dia ingkar, dia menentang kebenaran yang dia sudah tahu itu. Ya, orangnya disebut kafir. Kalau orang banyak sebutannya kafirin, kafirun. Ya. Itu yang saya tahu tentang apakah kafir. Perbuatannya disebut kufur, orangnya disebut kafir. Kalau ada orang kafir disebut kafirun. Nanti dalam tata letak gramatika tertentu disebut kafirin. Ya, itu yang bisa saya sharingkan. Lanjut. Ya baik, silakan yang lainnya Light Audience 0213983596. Anda yang ingin langsung bertanya dengan Siwo Agus Hidayat, ingin sharing ya hari ini dalam berproses menuju kesejatian diri. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini? Waalaikumsalam. Saya mau tanya Pak Jo. Dengan siapa Mas? Pak Hadi. Pak Hadi. Ya, Pak Hadi di mana? Jakarta. Jakarta. Saya mau tanya, kalau tadi napas dan nurani bertengkar, siapa yang bisa mengatasi? Itu pertama. Sebentar Pak Hadi, nafas dan nurani ya? Nurani, ya. Iya, Oke. nurani dan napas bertengkar, siapa yang mengatasi? Itu pertama. Kedua, siapa sih sebenarnya orang-orang fasik itu? Orang-orang fasik Dan ya? orang-orang musyrik itu. Orang-orang fasik dan orang-orang Itu muslim. aja. Jadi yang kedua adalah siapakah orang-orang fasik dan orang-orang muslim ya? Iya. Oke, baik. Muslim apa musyrik? Muslim apa musyrik? Musyrik. Musyrik. dan fasik. Oh, musyrik. Oke, musyrik dan fasik. Ya. Baik, terima kasih Pak Dano. Assalamualaikum. Silakan, Siwo. Mas Oh maaf, Hadi. Pak Hadi, bukan Pak Dano, Ya, Pak Hadi. di Jakarta. Kalau nafs dan nurani bertengkar, siapa yang bisa tadi apa? Menengahi atau mengakurkan? Ya. Iya. Coba kita cari yuk, siapa ya? Siapa kira-kira yang bisa mengakurkan nafas saya dan nurani saya pada saat mereka itu belum berteman? Mereka bertengkar. Siapa yang bisa untuk menjadi rujukan bagi keduanya? Ayo, siapa ya? Bapak kita? Loh, bapak kita juga punya kasus sama seperti itu. Dia juga butuh pengayom yang bisa mengkolaborasikan, mensinergikan antara nafas dan nurani itu. Nafas selalu mengajak ke bumi, ya, nurani selalu mengajak ke langit. Nafas ingin sesuka gue, sementara nurani selalu mengajak bijak, ngomong, toleran, orientasi tugas. Beda dengan nafas, selalu orientasinya hak asasi. Nurani mengatakan kewajiban asasi. Nafas mengatakan, alah sudahlah, yang penting itu hasilnya. Beda dengan nafas, enggak, yang penting prosesnya, hasil itu hanya akibat. Kalau kita terjebak kepada orientasi hasil, kita bisa menghalalkan segala cara. Nurani tidak mau begitu. Kita prosesnya harus benar, sehingga cara harus benar. Hasil itu hanya akibat, ikutan. Siapa yang bisa mengakurkan itu? Siapa? Pak Guru di sekolah. Pak Guru sendiri punya kasus yang sama, yang seperti itu. Dirinya sudah akur belum dengan diri yang satunya? Setahu saya begini, yang bisa kita dudukkan sebagai rujukan, sebagai sesuatu yang bisa mengayomi keduanya, mendidik keduanya, mengakurkan keduanya, dan disepakati oleh keduanya untuk dijadikan sebagai pihak ketiga, yaitu orang yang dia sudah tidak lagi punya problem itu. Orang
yang dia sudah bisa menjadikan nuraninya menjadi pawang bagi nafasnya, sehingga nafasnya sudah menjadi pader bagi nuraninya. Bukan lagi menentang, tetapi justru menjadi sarana. Orang yang, istilah saya, pribadinya sudah utuh, tidak pecah, kehendaknya satu, utuh, tidak centang perenang. Hanya orang yang seperti itulah yang bisa dijadikan rujukan oleh nafas dan nuraninya pada saat keduanya belum akur. Pawang. Ya. Pawang itu dalam bahasa tertentu nanti disebut sebagai orang-orang suci. Idealnya adalah para rasul, para nabi, para imam. Pusatnya adalah yang mengutus mereka, yaitu Tuhan. Hanya itu yang mungkin kita dudukkan sebagai hakim, sebagai pihak ketiga dari nafas dan nurani itu. Hanya dialah yang mampu mendidik, mengayomi, mengakurkan, mensinergikan, mengkolaborasikan, menjadikan mereka antara nafas dan nurani itu bisa menjadi teman, bahkan bisa menjadi suami istri, dan menyatu di dalam dirinya, sehingga kita menjadi manusia yang utuh, yang tidak split lagi personalitinya, tapi dia sudah disebut manusia yang integrity. Dia punya integritas. Ya, nggak bisa selain itu kayaknya. Bagaimana agar anak didik kita itu nggak begitu ya? Kemarin SMP SMA tawuran. Tadi mahasiswa tawuran. 2 itu korban yang mati itu di Makassar. Kenapa? Ya karena dominasinya nafas, dominasinya ego. Nuraninya kalah. Nah, kalau terjadi kasus seperti ini, apa yang harus dibangun? Ya dirinya itu. Meskipun fasilitas gedungnya diperbaiki, fasilitas hukumnya diperbaiki, sistemnya diperbaiki. Kalau orangnya tidak diperbaiki, kalau akar masalahnya tidak disentuh, ya nggak pernah bisa. Orang kehendak itu muncul dari diri, niat muncul dari diri. Ya, dendam, iri, dengki, ingin merugikan orang lain, ingin merusak, ingin menyakiti orang lain, itu selalu mulainya dari diri. Sistem sebagus apapun akan bisa diterobos oleh diri itu. Betul, sistem itu penting, tapi dalam makna sebagai sarana, bukan substansinya, tapi hanya aksiden-aksiden, hanya sarana-sarana, bukan pusat masalahnya. Pusat masalahnya adalah di orangnya. Kalau orangnya tidak pernah dibangun, yang dibangun itu sistem ekonomi, sistem politik, sistem budaya, sistem apapun. Kalau orangnya tidak dibangun, masih muncul juga niat-niat buruk, masih bertengkar terus itu antara nafas dan nurani. Ya nggak pernah bisa. Sistem pasti akan diterobos, karena pasti ada lemahnya. Orang yang bikin, orang-orang yang masih dalam kasus split personality, yang membuat sistem pun orang-orang yang masih mempunyai interest, ya pasti bisa diterobos. Sebagus apapun sistem, akan bisa diterobos oleh orang-orang yang punya niat buruk, apalagi kalau dia itu cerdas, apalagi dia jenius, apalagi dia banyak uangnya, apalagi dia cantik, apalagi dia tampan, apalagi dia berkuasa, apalagi dia punya tentara, apalagi dia punya partai. Ya sudahlah, sistem, supremasi hukum, mari kita jadikan supremasi Tuhan, pasti mengatasi segala hal. Supremasi ketuhanan yang Maha Esa pasti
mengatasi segala hal. Karena semua kasus itu berangkat dari orangnya, bukan dari sistem hukumnya, bukan dari sistem sosialnya, bukan dari mana-mana. Selalu kalau ada kasus karena dari orangnya. Orangnya ini yang harus dibangun. Sistem penting, ya, sebagai pelengkap. Substansinya, akar masalahnya ada di orang ini. Bagaimana orang ini bisa integritas, bisa dirinya satu. Dia tidak diombang-ambingkan oleh egonya, tapi dia mempunyai satu dominasi yang konsisten dalam dirinya. Ketuhanan yang Maha Esa. Kita punya itu. Prakteknya aja yang, apalagi prakteknya, ilmunya aja nggak digali, apalagi dimasyarakatkan. Kalau dunia pendidikan tidak ini yang disentuh, ya paling bikin orang tambah pinter, tambah pandai, tambah hebat pikirannya. Tapi bayangkan, semakin pandai tapi dia tidak mampu memanage niat yang buruk, dia tidak mampu memanage egonya. Dia profesor tapi tidak mampu memanage egonya, dia akan semakin berbahaya bagi orang lain. Kalau orang yang mampu memanage egonya, dia jadi pejabat, ya pasti dia manfaatkan untuk egonya. Kalau dia ustadz, tapi belum mampu memanage egonya, ya keustatannya akan dilibas itu sama egonya. Ya, siapapun naik haji disabot sama egonya. Puasa disabot lagi sama egonya. Semakin rajin ibadah, semakin tinggi egonya. Semakin dia ingin menghakimi orang lain, semakin dia sombong karena banyak ibadahnya. Pasti itu bukan ibadah, tapi seperti ibadah. Ibadah yang egois itu bukan ibadah, karena ibadah itu harus berpusat kepada Tuhan. Tuhan yang menjadi dominasi, bukan egonya. Tapi kita diajari beribadah untuk membesarkan ego, diberi orientasi hasil. Yuk kita sedekah agar profesi kita lancar. Ayo kita sedekah agar bisnis kita lancar. Ini sabotase egoisme yang mestinya berserah diri kepada Tuhan, kita berserah kepada keinginan ego kita. Wah, sampai gitu kan. Jadi siapa yang mampu untuk menyatukan nafas dan nurani? Last but not least, Tuhan dan orang-orang Tuhan. Tuhan dan manusia Tuhan. Allah dan insan-insan ilahi. Allah dan orang-orang suci. Tapi sekarang kan nggak laku orang-orang suci. Ya, orangnya baik, tapi hidungnya pesek, nggak laku. Pribadinya bagus, tapi nggak cantik, nggak laku. Ya, argumentasinya bagus, tapi bukan artis. Aduh, nggak laku. Nggak tahu lah, kondisinya kayaknya begitu. Kita harus hati-hati lah. Itu kira-kira. Lalu terus tadi siapa yang mengatasi? Siapakah orang fasik? Orang fasik itu orang yang masih bercampur aduk antara baik dan buruk, antara jujur dan bohong, antara yang haram dan yang wajib. Itu masih ada pada dirinya, ada pada saya, ada pada Anda, ada pada kita. Kalau kita itu masih bercampur aduk antara yang hak dan batil dalam diri kita, itulah disebut orang fasik. Jadi dia ada kebaikan, ada, tapi juga ada keburukan. Dia orang baik, ya pada bagian tertentu, tapi pada bagian yang lain dia orang buruk. Ya, ya begitulah. Siapa kalau bukan orang fasik? Orang yang sudah punya integritas.
kedirian. Dialah yang disebut orang yang taslim, orang muslim. Muslim dalam mana substansi ya, bukan identitas. Orang muslim lah orang yang tidak fasik. Tapi meskipun identitasnya muslim, bahkan dia punya pangkat-pangkat digelari dengan gelar-gelar kesucian oleh masyarakat, oleh media, oleh penguasa, tapi manakala dalam dirinya belum terjadi penyatuan antara nafas terhadap nuraninya, ya berarti masih fasik. Ya, fasik itu luas sekali, ada tingkatan-tingkatannya. Lalu siapa orang musyrik? Musyrik itu yang dia punya komandan dalam hidupnya dua. Yang satu Tuhan, yang satu selain Tuhan. Pada saat dia beribadah, satu sisi dia menghamba kepada Tuhan, tapi sisi yang lain dalam rangka mencari supremasi di masyarakat. Ya, di samping dia itu berserah diri kepada Tuhan, tapi dia juga ingin mendapat pujian